Harni taruh diri dulu. Oke, kemudian Cindy Cipta Mala. Ada dulu. Kemudian Saudara Turjana. Ada dulu. Nur Anissa. Hadir. Sudah dari sejarah bagi hadir minggu lalu. Oh iya, oke. Tidak ada surat keterangan sakitnya? Ada Ibu. Oke, nanti kirim saja ya ke kelas saya. Iya. Oke. Jadi yang tidak hadir ini cuma Nur Anissa karena dia sakit ya? Iya. Semua selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, malam ini kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Mohon ketua kelasnya membimbing dalam berdoa kali ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Selesai. Sekarang kita akan masuki materi apa? Tidak tahu. Oke, kan minggu kemarin kita sudah belajar tentang derajat ionisasi. Kemudian minggu ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam basa. Nah, sebelum masuk di pelajaran ini, kira-kira ada yang masih ingat pelajaran yang 3 minggu lalu tentang konsep asam basa, indikator asam basa, dan derajat ionisasi? Mungkin satu siswa bisa menyebutkan ada berapa konsep asam basa? Oke, kepada Bu Indah dipersilakan. Ada 3 Bu. Yang pertama ada konsep dari asam basa menurut Arrhenius, yang kedua bromosid klorid, dan yang ketiga Lewis Ibu. Oke, sangat bagus jawabannya ya. Tepuk tangan dulu. Kemudian ada yang masih ingat ada apa saja indikator yang digunakan dalam menguji larutan asam dan basa? Mungkin ada satu orang yang bisa menjawab. Saya Bu. Oke, dipersilakan kepada Sri Syafira. Yang pertama indikator alami. Itu ada indikator kertas lakmus, indikator universal. Itu saja yang saya tahu Ibu. Oke, yang lain bisa tidak memberikan contoh indikator alami yang bisa kita jumpai di alam? Oke, kepada Yuliani dipersilakan. Salah satunya contohnya kunyit Ibu. Oke, sangat bagus ya jawaban dari Sri Sederhana dengan Yuliani. Masih ada materi yang minggu lalu kita bahas, yaitu tentang derajat ionisasi. Mungkin masih ada anak-anak sekalian yang masih mengingat tentang derajat ionisasi itu bagaimana? Mungkin kepada Roda Turjana dipersilakan. Kalau yang dari minggu lalu Bu, derajat ionisasi itu bahas tentang asam lemak, asam kuat, sama rumus-rumus untuk cari pH-nya. Oke, sangat betul ya. Jadi semua materi itu akan berkaitan dengan pertemuan kita yang kali ini. Nah, kita sudah mengulas tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep kesetimbangan air dalam larutan asam basa dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan keterampilan matematika untuk menurunkan persamaan ionisasi air menjadi persamaan tetapan kesetimbangan air dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan perbedaan pengaruh asam dan pengaruh basa dalam larutan dengan cepat. Dan yang keempat, yaitu peserta didik mampu menurunkan persamaan asam kuat, asam lemak, basa kuat, dan basa lemak dengan tepat. Manfaat kita mempelajari materi pada hari ini yaitu tentang kesetimbangan air dalam larutan asam dan basa untuk mengetahui bagaimana ion hidrogen H+ dan hidroksidalhamid berinteraksi dalam larutan air yang merupakan dasar dari reaksi asam dan basa. Kemudian membantu konsep skala pH yang mengatur tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan. Pemahaman tentang kesetimbangan air membantu dalam menganalisis dan mengatasi pencemaran air. Kemudian kita dapat menerapkan ilmu ini dalam menanggulangi pencemaran air akibat limbah yang bersifat asam, di mana kita akan menyeimbangkan pH dari sungai misalkan yang tercemar dengan larutan asam dengan larutan basa sehingga pH-nya menjadi netral. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, alangkah baiknya Ibu Guru akan menjelaskan role penilaian dan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk penilaian pada pembelajaran ini, Ibu akan menilai kekompakan kalian saat bekerja sama melakukan praktek. Nah, praktek yang kita lakukan di sini kita tidak praktek secara langsung,
Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Padlet, di mana kita akan menguji pH dan mengetahui bagaimana pengaruh asam terhadap penambahan air. Nah, kemudian yang kedua itu tentang cara penyampaian hasil diskusi. Lalu kita melakukan praktek, alangkah baiknya kita memahami tentang materi ini. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video tentang kesetimbangan ion dalam lautan asam basa. Untuk anak-anak sekalian bisa diperhatikan video di sini. Di sini tercakup semua pembelajaran yang akan kita capai. Di sini ada penjelasan materi, ada contoh soal, dan ada perhitungan yang mudah dipahami. Mungkin semuanya bisa menyimak videonya dengan baik dan benar. Untuk video pembelajaran yang ditampilkan, jadi selanjutnya kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana itu akan membagi sesuai dengan nama absen yang ada di sini. Kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, untuk Sri Rahayu Ningsih, Amita Rusili dengan Roda Suljana kelompok 1, kemudian Anastasia Mengkalo dengan Cindy kelompok 2, kemudian Zahra Zainab dengan Nur Aziza kelompok 3, dan Daulan Dewi, Nur Indah, Nur Hajawati, dan Yuliani kelompok 4. Mohon semuanya duduk sesuai kelompoknya. Video kita akan sudah ada LKPD. Kita memberikan LKPD ini yang akan kalian isi. Terima kasih. Iya. Oke, jadi kalian semua telah menerima LKPD-nya ya. Jadi silakan simak dengan baik-baik isi LKPD tersebut, dan jika ada yang kurang jelas mohon ditanyakan ya. Ya, Bu. Oke, setelah kalian memahami LKPD yang diberikan, saya kira kalian sudah mengetahui jalan alur dari LKPD tersebut, dan ada beberapa pertanyaan di dalam. Langkah selanjutnya yaitu kalian mengisi lembar kerja peserta didik, di mana di dalam lembar peserta didik itu terdapat 5 soal. Sebelum kalian menjawab itu, alangkah baiknya kalian melihat dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, di LKPD di situ kan kita melakukan praktikum. Nah, praktikumnya kita ini kita lakukan secara online. Nah, kita menggunakan aplikasi pH Scale. Di sini kita akan mengukur pH dari larutan-larutan yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, kita di sini akan melakukan praktek menggunakan aplikasi pH Scale, yaitu pengukuran pH. Nah, larutan pertama yang akan kalian uji yaitu apa? Aquades atau air. Water. Nah, kita di sini bisa melihat pH-nya yaitu 7. Kemudian jika kita ingin melihat unsur-unsur yang di dalamnya seperti OH- dan H3O+, H2O, ada semua di sini penjelasannya. Nah, ini ada nilai Ka-nya dengan Kb-nya. Kemudian nanti nilai Ka dengan Kb ini kalian gunakan untuk menghitung nilai pH yang ada di dalam LKPD. Nah, semua lautan yang ada di LKPD akan diuji menggunakan aplikasi ini yaitu pH Scale. Jadi silahkan kalian mengujinya dengan seksama. Selama 15 menit, jadi kalian silakan menjawab LKPD yang diberikan. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, silakan mengerjakan. Oke, apakah kalian semua sudah tahu cara menjawabnya? Sudah, Ibu. Kan jawabannya dengan baik ya. Untuk kelompok ini apakah sudah mengerti? Ya Ibu, sudah Ibu. Atau ada yang kurang dipahami? Sudah paham Ibu. Kerjakan dengan baik ya. Ya Ibu, sudah. Kelompok ini bagaimana? Ada kendala? Tidak ada. Mohon maaf ya. Kemudian untuk kelompok ini bagaimana? Yang telah kalian uji nanti akan kalian hitung kembali menggunakan keterampilan matematika. Kemudian kalian akan mencocokkan bagaimana perhitungan kalian dengan nilai pH yang kamu dapatkan pada aplikasi. Jadi seperti itu ya. Oke, baik Ibu paham Ibu. Oke, paham Ibu. LKPD sesuai dengan bahan ajar, kemudian tadi literatur dan video yang Ibu tampilkan.
dihasilkan. Nah, selanjutnya kalian semua akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian secara kelompok. Jadi Ibu harap setiap kelompok siap untuk maju ke depan membacakan hasil dari penyelidikannya. Langsung saja kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Kepada kelompok 1 dipersilakan ke depan. Baik, saya Permati Purwamila dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, nomor 1, jika ke dalam air dimasukkan asam sesuai dengan kondisi asam basa, asam akan melepaskan ion H+, maka akan melepaskan ion H+, sehingga konsentrasi ion H+ bertambah. Untuk jawaban nomor 2 itu, jika ke dalam air dimasukkan basa sesuai dengan kondisi asam basa, akan melepaskan ion OH- sehingga konsentrasi ion OH- dalam air bertambah. Oke, jawabannya sangat bagus ya. Beri tepuk tangan kepada teman kalian. Nah, di sini Ibu sedikit meluruskan. Jadi, di dalam air jika dimasukkan larutan asam, maka dia akan melepaskan ion H+, sehingga konsentrasi ion H+ yang ada di air tersebut meningkat. Nah, jadi H+ di sini akan lebih besar daripada 10⁻⁷. Kemudian untuk yang kedua, jika di dalam air dimasukkan larutan basa sesuai dengan konsep, maka basa akan melepaskan ion H+, sehingga konsentrasi ion OH- dalam air bertambah. Dengan kata lain, OH- lebih besar daripada 10⁻⁷. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi ini merupakan reaksi dari kesetimbangan. Jadi ini sudah sesuai dengan hukum kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan air itu dia memiliki apa yang namanya Bu? Simbol KW. Jadi untuk mendapatkan KW kita akan mula-mula masuk ke rumus ini terlebih dahulu. Jadi K sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O, mendapatkan KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Sekian. Oke, beri tepuk tangan kepada teman kalian. Jawabannya sangat bagus dan benar ya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, saya rasa jawabannya sudah jelas. Jadi langsung saja kita beralih ke pertanyaan nomor 4. Nah, di sini akan dijawab oleh kelompok 3. Untuk perwakilannya saya persilakan. Baik teman-teman, saya perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang ada di LKPD berdasarkan hasil diskusi dan kajian literatur yang sudah kami lakukan. Jadi jawabannya adalah jika larutan basa ditambahkan ion OH-, maka jumlah OH- pada larutan tersebut akan makin bertambah, namun tidak berpengaruh pada nilai KW atau hasil kali konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sedangkan nilai konsentrasi H+ mengecil, atau ditulis konsentrasi H+ kurang dari konsentrasi OH- dalam larutan basa. Jika larutan asam ditambahkan ion H+, maka penambahan ion H+ pada larutan asam akan membuat nilai
H+ pada larutan juga bertambah, namun tidak berpengaruh pada nilai KW. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga konsentrasi OH- menjadi lebih kecil atau ditulis dengan konsentrasi H+ lebih besar daripada konsentrasi OH- dalam suatu larutan asam. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Nah, ini tadi jawaban dari kelompok 3 sangat bagus dan benar ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5 akan dijawab oleh kelompok 4. Kepada kelompok 4 yang mewakili, saya persilakan maju ke depan. Jawaban untuk nomor 4 untuk reaksinya yaitu H2SO4 menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, untuk perbandingan koefisiennya itu kita lihat di sini H2SO4 1. Di sini 2H+, 2, SO4 2- itu 1. Nah, untuk mencari konsentrasi dari H+ dan SO4 2- itu kita hanya memasukkan perbandingan koefisiennya, jadi 2/1 dikali 0,2 molar yang diketahui dari soal sama dengan 0,4 molar. Jadi konsentrasi H+-nya itu 0,4, sedangkan untuk SO4 2-nya itu 0,2 molar. Itu saja penyampaian dari diskusi kelompok 4. Terima kasih. Kelompok 4 kami jaya. Jadi semua kelompok sudah maju ke depan untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Jadi selanjutnya yaitu ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi kita hari ini. Mungkin satu orang. Oke, kepada teman-teman kalau ada yang belum pernah menjawab, silakan. Baik, terima kasih karena saya belum pernah menjawab. Jadi saya akan menjawab kesimpulan dari pertemuan pada pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, jika ke dalam air dimasukkan asam sesuai dengan konsep asam basa, asam akan melepaskan ion H+. Maka akan melepaskan ion H+ sehingga konsentrasi ion H+ bertambah H+ besar dari 10/7. Jika ke dalam air dimasukkan basa sesuai dengan konsep asam basa, basa akan melepaskan ion OH- sehingga konsentrasi ion OH- dalam air bertambah OH- lebih dari 10/7. Untuk kesetimbangan, tetapkan kesetimbangan air sama dengan KW sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Dan jika larutan basa ditambahkan ion OH-, maka jumlah OH- pada larutan tersebut akan makin bertambah, namun tidak berpengaruh pada nilai KW atau hasil kali konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sedangkan nilai konsentrasi H+ mengecil atau dituliskan konsentrasi H+ lebih kecil dari konsentrasi OH- dalam larutan basa. Jika larutan asam ditambahkan ion H+, maka penambahan ion H+ pada larutan asam akan membuat nilai H+ pada larutan juga bertambah, namun tidak berpengaruh pada nilai KW. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga OH- menjadi lebih kecil atau ditulis H+, konsentrasi H+ maksud saya lebih bisa saya jawab. Terima kasih teman-teman. Oke, karena sudah diberikan kesimpulan kepada teman kalian yaitu Zulkarnain Kalo,
Jadi Ibu rasa hari ini pembelajaran yang kita lakukan sudah sangat baik. Dilihat dari antusias kalian saat menjawab pertanyaan di LKPD, kemudian saat melakukan praktikum maupun saat proses tanya jawab. Ibu harap semangat belajar kalian untuk materi maupun mata pelajaran yang lain seantusias ini. Amin. Nah, tepuk tangan dulu untuk pelajaran kita hari ini. Nah, karena ini merupakan materi terakhir dari materi asam basa, jadi untuk materi ke depan kita akan melakukan evaluasi mengenai materi asam basa. Jadi silakan kalian pelajari tentang konsep asam basa, indikator asam basa, derajat ionisasi, dan materi yang kita pelajari hari ini yaitu kesetimbangan ion dalam asam basa. Nah, setelah kalian mempelajari, Ibu harap kalian mempelajarinya dengan antusias, dengan serius, sehingga pada saat menjawab soal ujian atau soal evaluasi, kalian dapat dengan mudah dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Amin. Oke, mungkin hanya itu penyampaian dari Ibu. Ibu harap kalian semua bisa memanfaatkan materi atau pelajaran yang kalian dapat. Jadi langsung saja sebelum mengakhiri pertemuan minggu ini, silakan ketua kelas memimpin doa dan Ibu rasa cukup. Sebelum kalian mengakhiri pertemuan minggu ini atau pertemuan hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pelajaran kita kali ini. Baik teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa demi apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas di kemudian hari. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa teman-teman. Oke, Ibu rasa cukup. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.